apa kabar? Puji Tuhan kita dapat kembali lagi dalam ibadah online service Master Plan Youth. Puji Tuhan ibadah kali ini kita dilayani oleh Kak Rendri Chandradinata dengan tema What's so amazing about grace? So jangan lupa untuk siapin Alkitab dan juga catatannya supaya kita bisa mencatat dan kembali mengingat firman Tuhan di ibadah kali ini. Oh iya guys, online service kita hari ini kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Jadi jangan lupa untuk siapin roti dan anggurnya. Kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit, sedangkan kalau nggak ada anggur bisa digantikan dengan sirup ataupun teh. Oh iya, aku mau ngingetin kalau komsel kita masih via online, yaitu via Zoom meeting ya guys. Pastinya link akan selalu di-share di grup WhatsApp. Jadi pastiin kalian ikut ya. Selanjutnya, persembahan dan persepuluhan bisa kalian kirim ke nomor rekening yang tertera di layar dan juga bisa menggunakan scan barcode. Oh iya, karena tanggal 12 Desember nanti bertepatan juga dengan Natalnya Master Plan Youth, so buat kalian nih yang umurnya udah mencukupi bisa untuk ikut ibadah Natal Master Plan di gereja kita, Gereja Ebenezer ya guys. Oke, pengumuman yang aku sampaikan sudah cukup ya guys. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Dan ya, selamat beribadah. Let's worship Him. Shalom guys. Happy Sunday. Welcome to Master Plan Youth Online Service. Yeay. Gak berasa nih kita udah masuk bulan yang baru, akhir tahun, bulan Desember. Yes, dan Natal selalu terkenal kan. dengan Natal. Tapi karena kita masih di awal bulan nih, kita mau masuk bulan Desember dengan ucapan syukur, ucapan terima kasih kita masih ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. So, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagi Bella, berdiri mainkan. nggak Cia? Oke, bagi Boleh berdiri dong. semuanya. Biar semangat. Oke. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di
berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Wow. Yes, teman-teman, mari kita mungkin boleh tarik napas dulu ya, Caya. Udah semangat banget Iya kan nih. soalnya. Karena kita harus tarik napas. Ya, jadi kita mau pastinya semakin lebih dalam lagi menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Karena kan Tuhan bilang kan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita kan. Jadi boleh kita sama-sama sekarang juga pusatkan segala hati, pikiran, semua yang ada dalam hidup kita untuk menyembah Tuhan. Jadi punya quality time sama Tuhan, karena itu penting banget. Oke, jadi mari kita menyembah, kasih hati, kasih jiwa kita dengan sepenuh hati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, menjadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih
Coba kita ambil waktu bareng-bareng deh teman-teman. Kalau kita bisa renungin dari dulu kita masih kecil dan bisa ada sampai detik ini, sampai kita semakin dewasa, sekalipun Tuhan gak pernah ninggalin kita teman-teman. Apapun segala hal yang udah kita lewatin, Tuhan itu ada di sana. Kalau misalkan lagu ini bilang, siapakah kita ini Tuhan, kita itu siapa, jadi biji mata Tuhan yang Tuhan jaga segitunya. Kalau kalian pernah mata kelilipan aja udah langsung otomatis, langsung pasti antara tangan atau apapun mau bersihin. Jadi bener-bener kalau kalian tahu sesensitif itu kan, segitu juga Tuhan bener-bener mengasihi kita teman-teman. Segitunya. Ya dia udah mati buat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan seperti yang lagu ini bilang, kita balasnya gimana? Sampai kita mati pun, mau kita pelayanan segimanapun gak akan pernah bisa bales kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan aku mau ngajak kita buat sama-sama renungin ini lagi teman-teman, bahwa kita sangat amat begitu dikasihi oleh Tuhan. Jadi gak ada alasan lagi teman-teman untuk kita menjauhi Tuhan. Mungkin kita lagi down, kita habis buat dosa, atau kita rasa hidup ini gak adil. Please kita datang sama-sama lagi, kita renungin lagi lagu ini bareng-bareng. Dan ingat lagi ya teman-teman, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan apa kan ku balas Tuhan, dengan apa kan ku balas Tuhan, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Yes, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kalau kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan, sehabis ini juga kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengingat pengorbanan-Mu Tuhan yang udah Tuhan lakukan buat kami, setiap kami. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan membawa yang jauh kembali. Tuhan juga pasti akan membalut setiap hati biar kami semua kembali kepada master plan-nya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang jalanin apa yang Tuhan mau, yang udah Tuhan rancangkan di setiap kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak-Mu pasti akan menggenapi apa yang
menjadi rencana-Mu. Berkati Om Amos juga ya Tuhan yang akan memimpin perjamuan, juga Kak Randy yang akan membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom fams, puji Tuhan kita masuki bulan Desember. Ini disebut sebagai Christmas season. Kita punya tema luar biasa, Amazing Grace. Karena bicara Natal itu bicara tentang anugerah Tuhan yang luar biasa Bu. Setiap kita jadi Natalan bukan sekedar makan kue ya. Bukan sekedar jalan-jalan. Saya tidak tahu orang-orang muda biasanya kalau Natalan kayak apa. Biasanya Natal di banyak negara susah dirayakan, dibuat pesta. Tapi Natal sesungguhnya adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Di awal bulan ini kita akan menerima perjamuan kudus. Jadi saudara, orang-orang muda, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita mengingatkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan buat setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Puji Tuhan, Bapa kami berdoa supaya Engkau menguduskan, memberkati setiap roti dan anggur perjamuan kudus yang dipersiapkan oleh jemaat-Mu Tuhan, oleh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di mana kami berada saat ini dan memberkati perjamuan kudus ini sehingga kami meyakini akan firman Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus Anak yang tunggal, dan siap kami percaya pada Tuhan Yesus kami tidak binasa melainkan kami boleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk keselamatan, untuk pengharapan kekal yang Kau berikan buat setiap kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Mari orang-orang muda kita berdiri bersama, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang muda, percayakah oleh karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib kita mendapatkan pengampunan dosa? Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berkata terima kasih Tuhan untuk tubuh Kristus, dan mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah ketika kita menerima perjamuan kudus ini, meminum cawan ini, kita mengingat kembali kan kasih Tuhan. Oleh darah Kristus kita dikuduskan. Percayakah saudara? Oleh karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kita mendapatkan hidup yang kekal. Hati kita telah disucikan oleh darah yang kudus. Kalau saudara percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur saat untuk darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari orang-orang muda kita angkat tangan kita bersama. Kita bersyukur. Karena kita menjadi bagian dari orang-orang yang telah diselamatkan. Menjadi bagian dari orang-orang yang telah dilayakkan dalam hadirat Tuhan. Kita angkat tangan kita sebagai tanda kita bersyukur dan berkata haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Karena siapa yang dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami telah mati terhadap dosa. Hidup yang kami miliki bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami percaya saat ini hidup kami adalah hidup dalam tangan Tuhan. Di mana kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biarlah kami sejak masa muda selalu hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Meteraikan perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak Master Plan Youth. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini Kak Randy boleh kembali hadir untuk menyapa teman-teman sekalian dan diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Gak kerasa teman-teman ya, kita sudah ada di akhir tahun 2021.
Kita ada di minggu pertama di bulan Desember dan kita akan membahas tema-tema yang berpusatkan kepada grace atau kasih karunia. Ya, di minggu ini kita akan membahas tentang what's so amazing about grace. Apa yang begitu menakjubkan dari kasih karunia. Dan jangan lupa, sehabis minggu ini, minggu depan kita akan sama-sama merayakan Christmas service yang akan diadakan secara onsite, teman-teman, di GB Ebenezer. Ya, catat ya teman-teman, Minggu 12 Desember jam 5 sore. Link pendaftarannya sudah bisa teman-teman isi secepatnya karena kuota sangat terbatas, teman-teman. Ada youth dan juga young couples and pro yang akan bergabung bersama-sama. Untuk yang 17 tahun ke atas dan juga sudah divaksin sebanyak 2 kali, segeralah mendaftar. Tapi buat teman-teman yang mungkin usianya masih 17 tahun ke bawah, yang belum divaksin 2 kali, teman-teman masih bisa mengikuti ibadah kita secara live streaming. So, teman-teman catat ya, 12 Desember jam 5 sore, kita ibadah onsite bareng-bareng. Puji Tuhan, teman-teman. Hari ini Kak Randy akan bawakan sebuah tema yang berjudul What's so amazing about grace? What's so amazing about grace? Atau apa sih yang begitu menakjubkan? Apa sih yang begitu luar biasa dari kasih karunia? Ya, ketika kita mendengar istilah kasih karunia, apakah kita merasa biasa-biasa aja? Kita merasa kayak, oke, kasih karunia Tuhan, terus kenapa? Atau ketika kita mendengar istilah kasih karunia, maka hati kita itu masih punya satu rasa kagum, satu rasa terpesona sama kebaikan Tuhan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, teman-teman. Harusnya, walaupun kita masih berusia muda, tapi kita sudah mengenal, kita sudah mencicipi, kita sudah mengalami apa itu kasih karunia Tuhan. Dan aku percaya orang yang ngalamin kasih karunia Tuhan, hidupnya nggak akan sama lagi. Hidupnya pasti berubah, teman-teman. Nah, apa sih definisi dari kasih karunia itu? Apa yang membuat kasih karunia itu begitu luar biasa, teman-teman? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang begitu mahal, sesuatu yang begitu mulia, sesuatu yang begitu berharga, namun diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ya, saya ulangi lagi. Sesuatu yang mahal dan berharga, namun diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan artinya kasih karunia itu sesuatu yang gratis, teman-teman. Namun karena ada yang membayarkannya untuk kita. Ya, kasih karunia itu tidak gratis, kasih karunia itu tidak murahan. Namun mengapa kita bisa mendapatkannya secara cuma-cuma? Itu karena ada yang membayarkannya untuk kita. Dan itulah apa yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita beroleh kasih karunia yang mahal dan berharga itu secara cuma-cuma. Dan kasih karunia itu menjadi semakin amazing. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita yang membuat kita menjadi layak untuk mendapatkannya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita orang yang memang pantas untuk mendapatkan kasih karunia itu. Namun semata-mata kasih karunia itu adalah kemurahan hati dari Sang Pemberi, teman-teman. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Ya, kasih karunia menjadi begitu amazing karena kasih karunia itu mahal dan berharga tapi diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia itu tidak gratis tapi ada yang bayarin buat kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan kasih karunia itu diberikan bukan karena kita layak mendapatkannya, namun semata-mata karena kemurahan hati, kebaikan hati dari Sang Pemberi kasih karunia. Wow. Nah, teman-teman, dari pembukaan ini aja harusnya kita udah mulai mikir, selama ini aku memandang kasih karunia itu sebagai sesuatu yang amazing atau biasa saja, teman-teman. Nah, berikutnya Kak Randy akan jelaskan 3 poin. Apa sih yang membuat kasih karunia itu memiliki pengaruh di dalam hidup kita? Oke, kalau aku sudah mengenal dan aku sudah mengalami kasih karunia Tuhan, lalu pengaruhnya apa di dalam kehidupanku? Nah, ini akan kita bahas, teman-teman. Ada 3 poin ya. Apa pengaruh kasih karunia dalam hidup kita? Yang pertama, teman-teman,
sebanyak kita mengalami kasih karunia, sebanyak itu pula kita mampu mengucap syukur. Ya, Karen diulang sekali lagi. Sebanyak kita mengalami kasih karunia, sebanyak itu pula kita mampu mengucap syukur. Nah, tentunya mengucap syukur itu kan sesuatu yang gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau keadaan sedang baik-baik saja, apa yang ada di sekitar kita itu mendukung untuk hati kita berbahagia, maka kita akan dengan mudah mengucap syukur. Tapi kalau keadaan situasinya sedang tidak mendukung, menjadi sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Namun sebanyak kita mengenal kasih karunia, maka sebanyak itu pula kita mampu untuk mengucap syukur. Nah teman-teman, di dalam kekristenan kita mengenal ada istilah dua untuk kasih karunia. Minimal ada dua. Sebenarnya ada banyak, tapi Kak Randy bagi menjadi dua. Yang pertama adalah common grace atau kasih karunia yang umum. Lalu ada yang namanya saving grace atau diistilahkan special grace, ya, kasih karunia yang menyelamatkan, kasih karunia yang spesial. Nah, orang Kristen memiliki dua kasih karunia ini, teman-teman, yang common maupun yang saving atau yang spesial ini. Nah, seperti apa sih common grace dan juga saving grace? Common grace itu berbicara mengenai kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan secara umum kepada seluruh manusia, kepada seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini. Misalkan contohnya, pemeliharaan Allah terhadap alam semesta. Kita tahu ada matahari, kita tahu ada bintang, ada bulan, ada hari yang cerah, ada hujan, ya, dan berbagai macam keindahan yang ada di dunia, ya, kita bisa melihat pantai, gunung, itu bisa dinikmati oleh semua orang. Bukan cuma itu, buat orang yang bekerja mungkin di ladang, Tuhan sudah anugerahkan musim untuk menabur, musim untuk menuai, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari common grace, teman-teman, ya. Alkitab juga mengatakan di Yesus ketika berkhotbah di bukit bahwa Bapa di surga itu memberikan matahari juga hujan kepada orang yang benar maupun orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi ini berkat kasih karunia untuk semua orang. Mau dia Kristen, mau dia nggak percaya Tuhan, tetap dapat common grace ini. Termasuk di dalamnya kasih di dalam keluarga. Ya, kita punya keluarga, punya papa mama, teman-teman kita pun sama, punya keluarga yang harmonis, yang baik, itu juga kasih karunia Tuhan. Kita punya relationship, hubungan dengan sahabat, dengan orang yang spesial, itu pun adalah common grace dari Tuhan. Ya, kita bisa menikmati makanan yang enak, kita mengenal ada istilah kedokteran, ya, bagaimana orang sakit bisa sembuh, itu pun kasih karunia Tuhan. Kita punya teknologi, sekarang udah bisa 5G bahkan, ya, terus juga Wi-Fi di mana-mana, itu pun kasih karunia Tuhan, teman-teman. Begitupun dengan hukum yang ada di dunia, di mana ya tentunya walaupun hukum sendiri kan juga seringkali disalahgunakan ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun sebenarnya hukum itu kan prinsipnya adalah membela yang benar dan harus melawan kejahatan, teman-teman. Artinya di tengah dunia yang korup ini, di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa pun, kasih karunia Allah itu masih tersedia bagi kita untuk kita nikmati. Nah, teman-teman pernah nggak mengucap syukur untuk common grace, ya, untuk kasih karunia yang Tuhan sediakan secara umum bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, aku masih punya papa mama. Terima kasih Tuhan, aku masih dikasih makan, aku masih bisa mengenyangkan perutku, aku bisa menikmati keindahan alam dan sebagainya, teman-teman. Ya, itu adalah common grace dan itu perlu kita syukuri. Nah, tapi terkadang common grace, kasih karunia yang terjadi di sekitar kita pun, itu rasanya belum cukup bagi kita untuk kita bisa mengucap syukur, teman-teman. Masih ada hal-hal yang membuat kita akhirnya kecewa, akhirnya kita merasa menderita, dan akhirnya kita tidak punya alasan untuk mengucap syukur. Nah, disinilah teman-teman orang Kristen punya yang namanya saving grace, atau kasih karunia yang menyelamatkan.
Dan ini kita peroleh melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, teman-teman. Betapa bersyukurnya kita kalau kita boleh mengenal dan mengalami saving grace, kasih karunia yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Karena bicara tentang saving grace, ini spesifik hubungannya dengan keselamatan jiwa kita, teman-teman. Kalau tadi common grace yang dimiliki oleh orang percaya maupun di luar orang percaya, itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa, teman-teman. Itu cuma bicara tentang kehidupan di dunia yang fana ini. Semua orang layak untuk mendapatkan yang baik. Semua orang layak untuk diberkati. Namun, mentok sampai kehidupan yang ada di dunia ini. Kehidupan yang fana ini. Tapi bicara tentang saving grace, ini bicara tentang kasih karunia yang spesifik. Bicara tentang keselamatan jiwa, teman-teman. Dan adakah yang lebih mahal di dunia ini selain daripada keselamatan jiwa seseorang, teman-teman? Ya, makanya Tuhan Yesus pun pernah berkata di Matius pasal 16 ayat 26, teman-teman. Karendi akan bacakan Matius pasal 16 ayat 26. Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Teman-teman, kata nyawa di sini kalau bahasa Inggrisnya itu soul atau jiwa. Jadi bukan sekedar nyawa yang kehidupan sementara ini, yang kalau mati habis itu nyawanya udah ya tidak ada lagi, ya. Tapi jiwanya itu kan tetap ada, teman-teman. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya seorang beroleh seisi dunia tetapi kehilangan jiwanya?" Artinya apa, teman-teman? Jiwa itu jauh lebih berharga daripada bahkan seisi dunia. Harta yang ada di dunia, segala kenikmatan yang ada di dunia itu tidak sebanding dengan keselamatan jiwa. Ya, bahkan bahasa Yunaninya itu menggunakan istilah suke, teman-teman. Itu bicara tentang soul, jiwa manusia yang akan hidup dalam kekekalan. Dan kalau teman-teman, keselamatan jiwa kita sudah dijamin di dalam Yesus Kristus, bahwa lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, apa yang paling mahal, yang paling berharga, yang gak bisa dimiliki manusia secara duniawi, itu telah disediakan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Bukankah itu adalah alasan terbesar, alasan termulia bagi kita untuk selalu mengucap syukur? Amin, teman-teman. Mungkin keadaan kita hari ini tidak sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu jadikan saving grace sebagai alasan bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Amin, teman-teman. Ya, ingat, di dalam kasih karunia Tuhan kita harus mengucap syukur. Ada common grace yang pastinya bisa kita syukuri. Dan kalaupun hal itu kurang, jadikan saving grace, anugerah keselamatan, itu menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Ya, itu yang pertama, teman-teman. Sebanyak kita mengalami kasih karunia, sebanyak itu pula kita mampu untuk mengucap syukur. Yang kedua, teman-teman, apa pengaruh kasih karunia dalam hidup kita? Yang kedua, sebanyak kita mengalami kasih karunia, sebanyak itu pula kita melayani dengan sukacita. Ya, sebanyak kita mengalami kasih karunia, sebanyak itu pula kita melayani dengan sukacita. Teman-teman, apa sih indikasi dari orang yang belum mengenal dan mengalami kasih karunia Tuhan secara pribadi? Orang tersebut akan tidak punya alasan untuk melayani. Ketika diajak untuk melayani, ketika diberikan kesempatan untuk melayani, dia akan bilang, "Ntar dulu deh, jangan dulu." Gitu. Gue mungkin belum siap, dan berbagai macam alasan yang ada. Tapi sejatinya, teman-teman, kalau orang sudah mengenal dan mengalami kasih karunia Allah, mustahil bagi dia untuk tidak melayani Allah. Ya, karena yang dibilang sekali lagi, kalau orang sudah mengenal dan mengalami kasih karunia Allah, maka mustahil bagi orang tersebut untuk tidak melayani Tuhan.
Melayani itu adalah sebuah respon. Melayani Tuhan itu adalah sebuah alasan akibat yang alami ketika orang sudah mengalami kebaikan, kasih karunia Allah di dalam kehidupannya, teman-teman. Ya. Jadi gini, teman-teman, ada satu kebenaran yang kita juga perlu ketahui, bahwa Tuhan itu menciptakan kita memang untuk melayani Dia. Namun jangan salah, Tuhan itu tidak membutuhkan pelayanan kita, teman-teman, sebenarnya. Ya, gini, saya ulang sekali lagi. Tuhan menciptakan manusia untuk melayani Dia. Namun sejatinya Tuhan itu adalah pribadi yang tidak membutuhkan pelayanan manusia. Nah, saya mau jelasin, teman-teman. Kita yang sangat membutuhkan Tuhan, bahkan untuk bernafas saja, kita bergantung kepada kasih karunia-Nya. Kalau Tuhan tidak bermurah hati, tidak berbelas kasihan memberikan nafas kehidupan kepada Kak Randy, mana mungkin Kak Randy bisa melayani Dia? Ya kan? Karena segala sesuatu dari Dia, teman-teman. Oleh Dia dan untuk Dia. Nah, jangan lupakan hal ini, teman-teman. Jangan pernah merasa, oh, Tuhan membutuhkan pelayananku. Aku memang dibutuhkan nih di tengah komunitas. Kalau nggak ada aku, pelayanan ini nggak jalan. Hei, kata siapa? Kasih karunia Tuhan itu membantu kamu untuk bernafas. Kalau kita sendiri nggak bisa bernafas, kita nggak akan bisa melayani Tuhan, bukan? Ya, karena dibuktikan dengan firman Tuhan. Ya, Kisah Rasul pasal 17 ayat 24 dan 25. Di situ dikatakan seperti ini. Paulus berkata seperti ini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia. Oke, Tuhan nggak cuma ada di gereja, tapi Tuhan ada di mana-mana, termasuk di rumahmu ketika kamu sedang beribadah secara online. Ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Garis bawahin, teman-teman. Dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Oke, di awal Kak Randy bilang kasih karunia Allah membuat orang rindu untuk melayani Tuhan. Yes. Tapi di lain sisi ketahuilah satu hal, bahwa Tuhan tidak membutuhkan pelayanan kita. Kalau kita terlibat di dalam pelayanan, itu adalah kasih karunia bagi kita. Itu adalah keuntungan bagi kita. Tuhan tidak membutuhkan kita. Tuhan bisa membiarkan siapapun untuk melayani Dia. Bahkan keledai Bileam sekalipun dipakai untuk melayani Tuhan. Bahkan batu-batu itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Jadi jangan berasa dibutuhkan, teman-teman. Jangan menjadi tinggi hati, menjadi sombong dan merasa yang bisa untuk melayani. Siapapun yang mau bisa untuk melayani Tuhan. Jadi jangan sombong, teman-teman. Amin. Ya, itu satu kebenaran yang mesti kita pahami. Tuhan tidak membutuhkan kita sehingga kita harus tetap rendah hati, harus tetap menjaga hati kita, ya. Semua dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Melayani itu adalah kasih karunia dari Tuhan bagi kita, teman-teman. Tuhan tidak membutuhkan kita, namun ini dengar baik-baik. Tuhan mengajak kita untuk merasakan hatinya, untuk merasakan sukacitanya, teman-teman. Ya, melayani itu bicara tentang berbagi sukacita, ya, berbagi hati yang daripada Tuhan kepada kita. Ada satu kisah, teman-teman. Ada seorang bapak yang adalah seorang insinyur, dia seorang yang sedang membangun sebuah rumah, ya, dan di tengah rumah yang sedang dibangun, anaknya yang masih kecil itu ikut pergi sama dia. Anaknya bilang, "Pak, aku hari ini mau nemenin papa kerja. Aku mau bantuin papa kerja." Akhirnya papanya mengabulkan permintaan anak tersebut. "Yuk, ikut papa." Dan di hari pertama anak itu ikut kerja, ya, yang masih kecil itu, papanya itu sedang sibuk mengatur segala sesuatu dan anaknya bilang, "Pak, aku bisa bantu apa?" Dan setelah dicari-cari apa yang bisa dilakukan, papanya bilangin, "Ya udah nak, di situ ada paku sama palu. Kamu masukin satu paku itu, ya, ke dalam satu lubang dengan palu yang ada. Cukup satu aja, nak." Nah, yang terjadi adalah
Papanya sepanjang kerja, mata dan pikirannya itu hanya tertuju kepada si anak. Karena si anak untuk memasukkan satu paku saja itu kesulitan setengah mati. Papanya berpikir, jangan sampai dia malah mukul tangannya sendiri. Dan sepanjang hari itu akhirnya kerjaan selesai dan si anak cuma bisa memasukkan satu paku, teman-teman, ke dalam lubang yang dituju. Dan akhirnya pulanglah mereka. Ya, anaknya bahagia karena bisa memasukkan satu paku tersebut. Dan beberapa lama kemudian rumah itu sudah jadi. Dan ketika si anak lewat bersama papanya, anaknya bilang gini, "Pak, lihat tuh, Pak. Rumah yang jadi itu kan aku yang bangun, Pak." Iya, rumah itu aku yang bangun. Aku yang masukin satu paku, Pak, ke rumah itu. Dan papanya cuma bisa tersenyum dan bilang gini, "Iya, Nak. Seneng ya kita rumahnya udah jadi." Dan begitu pun teman-teman di dalam melayani. Tuhan itu sedang berbagi hati, berbagi sukacita. Mungkin yang kita kerjakan sedikit, mungkin yang ada kita malah jadi ngerepotin. Tapi percayalah, Tuhan bersukacita bersama kita ketika melayani pekerjaannya. Amin, teman-teman. Itu yang kedua ya. Sebanyak kita mengalami kasih karunia, sebanyak itu pula kita melayani dengan sukacita. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Apa pengaruh kasih karunia dalam hidup kita? Yang ketiga adalah ini. Sebanyak kita mengalami kasih karunia, sebanyak itu pula kita mampu mengampuni sesama. Ya. Hubungannya jelas. Kasih karunia Allah yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Itu yang memampukan kita untuk mengampuni sesama kita. Ya. Aku teringat akan perumpamaan tentang pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Aku tidak akan membacakannya buat teman-teman. Namun kisahnya adalah ketika ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. 10.000 talenta lalu tuannya berbelas kasih. Sehingga dihapuskan semua hutang yang sebesar 10.000 talenta itu. Namun di dalam perjalanannya si hamba yang telah diampuni itu bertemu dengan sesama hamba yang berhutang 100 dinar. Dan ketika si hamba yang berhutang itu berkata, "Saudara, kasih aku waktu, sabar dulu supaya aku bisa melunasi hutang." Orang tersebut tidak mau tahu, dia cekik orang itu dan bahkan dilemparkan ke dalam penjara, teman-teman. Dan ketika tuan itu mendengar hamba yang telah dilunasi hutangnya sebanyak 10.000 talenta itu melemparkan sesamanya yang berhutang 100 dinar ke dalam penjara. Si raja itu bilang, "Dasar kamu hamba yang tidak tahu berterima kasih. Engkau juga akan ku tambahkan lagi hutang yang kemarin. Aku tidak akan menghapuskan hutang yang kemarin." Nah, teman-teman perlu ketahui ya, ini sedikit belajar tentang matematika ya. 1 talenta itu seberapa besar, teman-teman? 1 talenta itu sama dengan upah kerja selama 20 tahun. Oke, upah kerja selama 20 tahun. Ibaratkan kalau UMR atau upah minimum regional itu 4 juta ya, 4,5 sebenarnya ya. Tapi kita hitung aja biar gampang, 4 juta dikali 12 bulan dikali 20 tahun, teman-teman. Yang matematika harusnya bisa mengikuti ya. Totalnya menjadi 960 juta rupiah. Nah, dikalikanlah dengan 10.000 talenta. Jawabnya berapa hutang hamba ini yang sejumlah 10.000 talenta? 9,6 triliun, teman-teman. Wow, 9,6 triliun. Banyak banget. Ya, gue nggak tahu nih ngutang dari mana bisa dapat segini. Tapi yang menarik adalah 9,6 triliun dibandingkan dengan 100 dinar. Berapa 100 dinar? 100 dinar itu sama dengan, kalau dihitung 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Oke, anggaplah upah kerja 1 hari kita kasih nilai tinggi 300.000 ya. Seorang buruh. Jadi 100 dinar itu adalah 100 dikali 300.000. Hasilnya adalah 30 juta. Oke, 30 juta bukan jumlah yang sedikit. Tapi 30 juta dibandingkan dengan 9,6 triliun tentunya nggak sebanding, teman-teman. Yang 9,6 triliun itu terlalu besar. Dan itulah hutang kita kepada Tuhan. Tidak terbayarkan, teman-teman. Sampai ribuan tahun kerja sekalipun kita tidak akan mendapatkan uang itu, teman-teman.
kalau bukan karena diampuni oleh Tuhan, kita akan tetap menjadi orang yang berhutang. Pengampunan Tuhan kepada kita itu tidak sebanding terhadap apa yang kejahatan yang dilakukan sesama kita terhadap kita. Ya. Jadi kita belajar di sini teman-teman, kalau kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, harusnya kita juga dimampukan untuk mengampuni. Memang tidak mudah, memang bukan perkara yang simple untuk mengampuni. Namun bukan berarti tidak mungkin teman-teman. Ada kasih karunia Tuhan yang melimpah, ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Prinsipnya gini, kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Oleh karena itu, terimalah terlebih dahulu kasih Tuhan penuh di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalirkannya kepada orang lain. Kita bisa membagikan kasih dan pengampunan Tuhan kepada sesama kita. So, teman-teman, biarlah 3 poin ini yang menjadi kesadaran bagi kita. Pengaruh kasih karunia dalam hidup kita. Kita mampu mengucap syukur, kita bisa melayani Dia dengan sukacita, dan kita pun bisa mengampuni sesama. Teruslah terkagum dan terpesona akan kasih karunia-Nya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami telah beribadah kepadamu, memuji menyembahmu secara online, dan kami pun telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Biarlah kami di dalam hari-hari hidup kami terus terpesona Tuhan akan kasih karunia-Mu. Dan di dalam keterpesonaan kami akan kasih karunia-Mu, maka kami akan belajar untuk terus mengucap syukur, terus melayani Engkau dengan sukacita, dan kami bisa mengampuni sesama yang menyakiti hati kami. Roh Kudus mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang mensyukuri, yang bertanggung jawab atas kasih karunia yang telah Engkau anugerahkan. Berkati rencana ibadah Natal kami minggu depan. Biarlah Tuhan yang jagai, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati setiap kebutuhan yang dibutuhkan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami dan disenangkan lewat ibadah kami ya Tuhan. Berkati pula gereja kami, berkati Bapak Gembala kami, Pendeta Amos Hosea, Tante Gina Hosea, dan juga Gabriel, dan seluruh tim penggembalaan yang ada kiranya diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, tahun ke depan pun, walaupun mungkin pandemi masih juga ada di sekitar kami, tapi kami bersyukur kami pasti akan menjadi pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil dan engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday guys, God bless you.